Kami sedang berkeliling di tembok es Antartika, mengukur suhu, kecepatan angin, mencari peradaban misterius, bahkan sampai di misteri ujung dunia yang tersembunyi. Banyak hal yang akan kami kerjakan di sini. Jangan lupa membawa baju super tebal, kanan, serta kompas di tas kalian. Hei, kamu tahu kompas kan? Kompas adalah alat yang wajib kita bawa saat pergi berpetualang. Apalagi saat kita berpergian ke tempat terpencil seperti ini. Jarum pada kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kita bisa menandai arah kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain, sehingga kita tidak akan tersesat di Antartika. Dingin sekali. Kira-kira berapa ya suhu di Antartika? Siapkan dirimu sematang mungkin jika ingin bepergian ke Antartika. Karena Antartika, tempat terdingin di bumi. Daratan Antartika ditutupi tembok es setinggi 150 kaki. Pada tanggal 10 Agustus 2010, di daerah dekat punggung bukit antara puncak Gunung Arbus dan Gunung Fuji, suhunya mencapai rekor terdingin sekitar minus 93,2 derajat Celcius. Rasa dinginnya menusuk tulang. Musim panas di Antartika bisa mencapai 18,3 derajat Celcius. Perjalanan jauh ke Antartika akan terasa makin sulit lagi karena ditambah dengan angin kencang yang kecepatannya sekitar 100 km per jam. Jika saat badai salju, kecepatan anginnya bahkan lebih dahsyat lagi. Bisa mencapai 320 km per jam, setara dengan dari tornado. Sehingga menyulitkan kapal untuk mencapai benua Antartika, apalagi menjelajah lebih dalam. Hujan yang turun di Antartika jatuh dalam bentuk salju atau kristal-kristal es, dengan rata-rata curah hujan sebesar 150 mm. Angka itu hanya perkiraan. Kenyataannya sangat sulit untuk mengukur curah hujan yang tepat di Antartika karena angin membawa salju dengan kecepatan 30 km per jam, sehingga ekspedisi ke Antartika menjadi sangat menantang. Namun, setelah perjanjian Antarctic Treaty tahun 1959, Antartika ditutup dan menjadi wilayah terlarang untuk dikunjungi. Tentara elit Amerika diletakkan di Antartika. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik tembok Antartika? Kenapa ini? Kompasku tidak berfungsi. Kompas magnet harus dimodifikasi jika ingin digunakan di Antartika. Jika tidak, kompas tersebut tidak berguna. Pada masa sebelum GPS ditemukan, kompas magnetik dan kompas matahari digunakan oleh pelancong Antartika. Namun, kompas-kompas itu memiliki kelemahan. Bahkan, GPS modern pun bermasalah di sini. Apakah itu penyebabnya? Orang-orang tidak berani melakukan perjalanan jauh ke dalam Antartika. Bisa juga seperti itu. Namun, belum bisa dipastikan. Tidak hanya di kutub selatan, saat kalian bepergian ke wilayah pusat medan magnet, hal ini juga terjadi. Saat kamu berada di atas medan magnet dan menempatkan kompas dalam keadaan horizontal, maka kompas tidak akan mengarah ke tempat yang spesifik. Tapi, bila kamu menempatkannya dalam keadaan vertikal, maka kompas akan mengarah ke bawah. Medan magnet bumi terletak di kutub utara dan kutub selatan. Namun, berbeda pemahaman dengan teori bumi datar. Bentuk bumi digambarkan seperti cakram datar yang menghadap ke atas, di mana Antartika sebagai pinggiran tembok es bumi, dan wilayah Arktik atau kutub utara sebagai magnet bumi. Dan tidak ada medan magnet di Antartika. Sehingga, inilah penyebab kompas tidak berfungsi di Antartika, karena posisinya terlalu jauh dari medan magnet di kutub utara, sehingga kompas tidak bekerja dengan baik. Lalu, apa yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk arah di sini? Apa ya? Oh, aku tahu. Kita bisa mengamati bintang-bintang di langit seperti bintang Polaris atau bintang utara. Saat kompas belum ditemukan, bintang ini dapat dijadikan petunjuk arah bagi para penjelajah, kan? Karena dapat terlihat di belahan bumi manapun. Benarkah bisa terlihat dimanapun? Apa aku juga bisa melihat bintang itu dari rumahku? Tentu saja. Ya, tentu saja. Jika rumahku ada di wilayah utara bumi. Kok begitu? Polaris adalah rasi bintang yang menjadi petanda arah utara. Dan hanya terlihat jelas di wilayah utara karena posisinya tepat di atas sumbu rotasi utara bumi. Wilayah bagian selatan sangat sulit mencari lokasi bintang Polaris. Bahkan nyaris tidak terlihat. Namun bukan berarti tidak bisa melihat bintang itu loh. Jika kamu bisa menemukannya dan menghadap ke arah bintang Polaris, coba rentangkan kedua tanganmu ke samping. Maka tangan kirimu akan mengarah ke barat, tangan kananmu ke timur, dan belakang tubuhmu adalah selatan. Kamu jangan khawatir bintang Polaris akan berpindah tepat, karena bintang itu tidak pernah bergerak sekalipun. Bahkan saat bintang-bintang lain berputar di sekitarnya. Aku bahkan baru tahu jika bintang Polaris itu sulit dilihat di wilayah selatan bumi.
Lalu, apakah ada bintang selatan untuk orang-orang di belahan bumi selatan? Sayangnya tidak ada bintang selatan yang menjadi petunjuk arah di langit kutub selatan. Hanya ada bintang-bintang semu yang tidak bisa dipakai untuk navigasi, karena semua bintang itu pasti bergerak. Sangat disayangkan sekali. Apa tadi kamu bilang? Bintang-bintang bergerak. Ya, bintang-bintang bergerak. Jika dilihat dari kutub utara dan kamu menghadap ke arah utara, bintang-bintang bergerak berlawanan arah jarum jam, yaitu dari timur ke barat. Memutari satu bintang yaitu bintang utara yang tidak ikut berputar dan hanya diam di sana. Wah, menarik sekali. Tapi, kenapa bisa ada satu bintang yang tidak bergerak di sana? Padahal kan bumi selalu berputar kencang dan berevolusi mengelilingi matahari. Seharusnya tidak ada bintang yang diam, karena bumi kan terus bergerak. Kita akan membahasnya lagi selepas kembali dari sini. Dan ikuti kami di perjalanan selanjutnya.